Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pagi ini kita akan membahas makna yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini adalah kitab petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang tidak ada keraguan pada argumentasinya, pada peringatan-peringatannya, dan pada petunjuknya. Al-Quran ini adalah kitab kebenaran yang objektif ilmiah sebagai pedoman hidup bagi para muttaqin. Ada dua hal yang harus kita pahami di dalam ayat ini. Yang pertama adalah la raiba fihi. La raiba fihi yang diartikan tidak ada keraguan padanya, artinya Al-Quran ini adalah hakul yakin, nurum mubin, kebenaran yang benar-benar rasional, memenuhi unsur keyakinan, yaitu bagaikan cahaya yang menerangi seterang-terangnya, sehingga sekecil apapun kebatilan dan kebenaran pasti terungkap oleh Al-Quran ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang yang kedua, yang masalah yang harus kita ketahui adalah makna dari kata al-muttaqin. Muttaqin itu berpangkal dari akar kata wiqayatan, waqa'a atau waqa'i atau waqo, wiqaya, yaqi, wiqayatan, yang berarti memelihara atau melindungi. Maka muttaqin adalah orang-orang yang ingin melindungi diri. Melindungi diri dari apa? Melindungi diri dari kehidupan neraka, dari kehidupan sengsara, dari kehidupan yang tidak menyenangkan di dunia dan di akhirat. Allah di sini menyampaikan siapa yang ingin memelihara diri dari kebinasaan, dari kecelakaan, dari kesesatan di dunia dan di akhirat, maka dia harus menjadikan Al-Quran satu-satunya pedoman hidupnya. Bagaimana Al-Quran bisa mempedomani dan memelihara orang yang taat kepadanya? Sebagaimana disebutkan di dalam surat Toha, surat 20, ayat 1 sampai 3, Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratal liman yahsya. Toha, kami tidak turunkan Al-Quran ini untuk menyusahkanmu. Dia tidak lain hanyalah menjelaskan rambu-rambu kehidupan yang akan mencelakakan manusia kepada lembah kesengsaraan bagi orang yang takut hidup celaka dunia akhirat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat yang kelima Al-Maidah ayat 16, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan kitab Al-Quran inilah Allah menyelamatkan orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah. Di dalam surat yang ke-9, di surat At-Taubah ayat 115, wa ma kana Allahu liyudilla qauma ba'da ishadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Menurut sunnatullah, Allah tidak akan membiarkan manusia tersesat setelah Allah turunkan kitab hidayah, yakni Al-Quran, sehingga dengan tadabbur Quran, teranglah apa yang harus mereka jaga dari petunjuk-petunjuk atau pengajaran-pengajaran Allah untuk memelihara diri mereka dari kesesatan dan kebinasaan. Maka Allah jamin di surat 20, Toha ayat 123, famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, Al-Quran, ya, hudal lil muttaqin tadi, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin tadi,
maka dijamin, Allah yang jamin tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Di dalam surat yang kedua, Al-Baqarah ayat 38, siapa yang memelihara diri dengan kitab Al-Quran, maka Allah jamin dia tidak akan terlempar ke dalam beban mental, yaitu ketakutan dan kesedihan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Berikut, dengan memelihara diri, dengan memelihara petunjuk-petunjuk Allah, maka Allah akan berikan kemampuan untuk mendeteksi dan memfilter mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, dan mana yang mencelakakan, mana yang menggembirakan, mana yang menyusahkan dan mana yang menyenangkan, yang disebut dengan istilah jannah yang diterjemahkan surga, atau disebut dengan istilah nar yang diterjemahkan neraka. Di dalam surat yang ke-6 ayat 55 Allah sebutkan, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikian kami pasal-pasalkan penjelasan aturan kehidupan di dalam kitab Al-Quran ini agar terlihat jelas bagi mereka yang mentadaburinya jalan-jalan kehidupan orang-orang yang mencelakakan dirinya sendiri, dan tentu pasti jelas jalan orang-orang yang menyelamatkan dirinya sendiri. Wa man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, yang untung dirinya. Wa man dalla fa 'alaiha. Ya, siapa yang menyimpang, yang menyesatkan diri, tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran, yang rugi, yang sengsara, yang celaka, yang sesat hanya dirinya. Surat 27 ayat 92. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat yang ke-8 ayat 29, Allah berjanji, kalau kalian pelihara Al-Quran sebagai petunjuk hidup kalian, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kalian pelihara ajaran Allah sebagai aturan hidup kalian, maka Allah akan memberikan kepada kalian detektor filterisasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi dan memfilter hal-hal yang mencelakakan, yang menyengsarakan, menyesatkan, dan yang membenarkan, menunjuki, menyelamatkan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka di dalam surat yang kelima Al-Maidah ayat 105 Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitum. Wahai mukmin, jaga dirimu sendiri karena orang lain tidak akan menjaga, bahkan Allah tidak akan menjaga kalau kalian tidak menjaga diri kalian sendiri dengan ajaran Allah yang telah Allah turunkan sebagai penjagaan bagi diri kalian. Orang-orang yang menyimpang itu tidak akan memberi mudarat kepadamu kalau kalian sudah pegangi petunjuk Allah. Nah, bagaimana caranya? Di dalam surat yang kedua ayat 63, khuzu ma atainakum biquwwah wa dzkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Pegangi petunjuk Allah kuat-kuat, sadari segala petunjuk yang ada di dalamnya, jadikan kesadaran kalian, maka insya Allah kalian bisa menjaga diri. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Pegangi Al-Quran, kalian pasti berada di jalan yang menyelamatkan, siratal mustaqim. Surat 43 ayat 43. Surat yang ke-6 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Al-Quran ini adalah sumber kemakmuran hidupmu, maka ikuti dia dan pelihara dirimu dengan petunjuk-petunjuknya, pasti kamu akan memasuki kehidupan bahagia. Dijelaskan lagi di surat 4 ayat 75, ayat 122, dan surat 16 ayat 97, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami pasti akan memberikan kepada abdi-abdi Al-Quran kehidupan yang baik fi hazihi dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum.